Tapi kalau Fahri jalan sama dia dimanapun saja berada. Kali ini berjumpa lagi di channel Dayak Ngaju. Saya langsung saja akan memperlihatkan bilah mandau yang baru saja diselesaikan ya. Nah, ini bilah mandau ini pesanan milik Fahri kita yang ada di Kalimantan Barat, suku Dayak Bidayuh. Beliau adalah abdi negara atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya, yang sudah percaya dengan channel Dayak Ngaju dalam membuat bilah, bilah mandau. Nah, ini. Terima kasih Pak Hari untuk orderannya ini. Mohon bersabar, kita akan membuatnya secara perlahan, antri ya, kumpang dan pulangnya setelah penyelesaian ambang yang sudah dalam masa proses ini. Kemudian saya akan memperlihatkan bilah ambang. Bilah ambang ini adalah pesanan milik Pak Hari kita yang ada di Kalimantan Timur, dan akan kita buat juga kumpang dan pulangnya. Hanya saja masih menunggu proses antrian yang masih saya kerjakan. Tingkat ketebalannya juga berbeda dengan mandau, karena ambang ini dibuat tebal karena untuk mendukung pekerjaan hari-hari di dalam perkebunan, hutan, dan juga ladang. Untuk kita memotong kayu-kayu besar bisa dibantu dengan ambang ini. Ini pesanan Pak Hari kita yang ada di Tanah Grogol, Pasir, dan akan kita segera buat juga kumpang dan puluhnya setelah proses antrian yang kami kerjakan ini. Terima kasih Pak Hari untuk kesabarannya. Saat ini untuk teman-teman yang ingin membuat bilah-bilah boleh saja, masih saya terima. Cuman kalau dalam membuat dalam keadaan full set, saya mohon maaf dulu karena masih antrian. Tidak bisa saya terima terus karena nanti pelanggan bisa capek nunggunya, bisa lama. Iya, kalau ada pelanggan yang masih bisa bersabar ya menunggu antrian. Kalau konsumen pelanggan yang ingin cepat-cepat dibuat, ya mohon maaf saya tidak bisa. Jadi bisa ke pembuat pengrajin lain dulu untuk pahari-pahari kita. Nah, jadi kalau masih buat seputaran bilah masih bisa dikerjakan 2 atau 3 hari selesai. Cuman kalau dia full set itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini ambangnya gagah sekali ini, mantap. Ini yang baru diselesaikan, dohong milik Pak Hari kita yang ada di Sulawesi. Ini pesanan Pak Hari kita yang ada di Sulawesi dan akan segera kita kirim ke tuannya. Dohongnya sangat bagus sekali. Untuk model bilahnya itu kurang lebih mirip saja dengan bilah dohong yang saya review di minggu lalu. Biar nanti tuannya saja yang melihatnya. Nah, begitu. Karena bilahnya kurang lebih mirip dengan bilah yang kemarin. Di dalam busana suku Dayak Ngaju ini tidak boleh digunakan, di situ ada aksesoris seperti tengkorak kepala monyet. Jadi suku Dayak Utdanum Ngaju tidak diperkenankan seperti itu. Kalau ada, mari ubah paradigma dan cara pandang dan penggunaannya. Karena tidak ada unsur filosofi di situ. Filosofi apapun di suku Dayak Utdanum Ngaju untuk kepala monyet atau kepala tengkorak monyet itu tidak pernah ada di situ. Dari zaman nenek moyang sampai zaman ini tidak pernah ada sebenarnya. Hanya saja ada orang-orang yang mengatakan itu hanyalah sebagai perlengkapan aksesoris. Namun karena alasan seperti itu tidak melihat sisi lain. Dengan adanya seperti itu, kita malah meninggalkan rupa aslinya. Bagaimana cara berpakaian khas busana suku Dayak Ngaju di dalam acara adat, ritual adat, dalam berpenampilan ketika sesi foto ya. Jadi kepala-kepala tengkorak yang sering kali dipasang di sini di baju perisai Dayak di sini, kemudian bahkan juga dikalungkan, dicampur dengan taring-taring hewan buas seperti taring beruang, buaya, macan. Nah, itu boleh-boleh saja. Yang bikin lucu itu malah ada kepala tengkorak monyet di sini, besar sekali. Nah, itu tidak bagus dan tidak patut. Itu tidak cocok di dalam kebudayaan suku Dayak Utdanum Ngaju. Nah, mungkin terserah kalau suku-suku Pahari kita yang lain itu mungkin mereka punya pakem sendiri. Tetapi kembali kepada kami untuk suku Dayak Utdanum Ngaju, jangan menggunakan aksesoris seperti itu. Apalagi kemarin saya pernah ada lihat tampil di YouTube, tapi saya nggak sebutkan ya, saudara bisa cari sendiri. Ada yang menggunakan
kepala tengkorak monyet di lawung ini. Di sini ada burung enggang, paruh burung enggang itu, kemudian bulu burung ruai atau burung enggang dicampur di situ. Malah ada di sini yang kepala tengkorak monyet. Nah itu tidak sesuai dengan kearifan kita sebenarnya. Yang ada kepala tengkorak monyet harusnya dia lepas aja itu, buang aja, nggak ada gunanya, tidak ada filosofi dan tidak ada faedahnya di situ. Nah, itu khusus orang suku Dayak Ngaju Utdanum, kita sesama suku Dayak Utdanum Ngaju. Mari kita melihat bagaimana sih rupa pakaian orang zaman dulu, lawung orang zaman dulu, nenek moyang kita zaman ketika itu. Nah itulah yang harus kita lestarikan sampai sekarang, supaya tidak ditelan zaman, supaya tidak adanya campuran asimilasi budaya lain di dalam cara corak berpakaian, dalam cara berbusana. Nah sampai ada juga yang ditaruh di kumpang mandaunya, dijadikan penyang tengkorak kepala monyet itu. Untuk apa? Kan di sini ada kumpang ya. Nah, ini pulang mandau itu, kemudian ini kumpang, dijadikan penyang juga di situ kepala tengkorak monyet. Pertanyaan saya, filosofinya apa? Gunanya apa? Begitu. Nah, fungsinya apa? Tidak ada sama sekali. Jawaban saya tidak ada sama sekali. Justru monyet dan monyet itu ya, tengkorak monyet itu kalau ditaruh di situ malah tambah makin lucu saya lihat. Bahkan ada yang taruh kepala tengkorak beruk atau bake kehiu ya. Nah itu tidak sesuai dengan ciri khas kita suku Dayak Utdanum Ngaju, Kalimantan Tengah. Kalau ada yang seperti itu, mari stop. Khususnya untuk teman-teman kita yang pembuat busana, pembuat pakaian-pakaian adat, jangan pasang lagi itu di situ. Nah, jadi saya harap jangan lagi pasang, karena tidak ada gunanya, tidak ada pedahnya. Mungkin ada yang beranggapan dulu ya, bukan dulu sekali, baru-baru beberapa tahun yang belakangan ini saja, itu melambangkan bahwa kita pernah hidup di dalam zaman era pengayauan. Justru kasihan sekali monyet-monyet ini dikayau kepalanya untuk aksesoris yang ditaruh di pakaian Dayak. Malah kasihan sekali monyet-monyet tersebut dikayau kepalanya untuk ditaruh di aksesoris, diperjualbelikan. Nah, biarkanlah mereka hidup, namanya juga makhluk hidup ya. Biarkan mereka hidup kita sesama makhluk hidup, bukan sesama manusia ya, sesama makhluk hidup. Kita punya pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta. Jadi kita melestarikan segala sesuatu itu, jangan kita hanya melihat sisi kepentingan kita sendiri. Nah, sama seperti orang-orang yang sudah tidak bertanggung jawab dengan hutannya dihancurkan, sama seperti orang-orang yang tidak sayang kepada hutan, tidak sayang kepada makhluk hidup yang ada di dalamnya, sehingga banyak orang-orang hutan, burung enggang, kemudian binatang-binatang lain kabur, pergi meninggalkan tempatnya karena tempatnya sudah dirusak. Kita aja kalau manusia dirusak tempatnya marah nggak? Nah seperti itu. Jadi mari kita sama saling menjaga, kita sesama makhluk hidup. Jangan kita mementingkan kepentingan kita, tapi menghancurkan kehidupan yang lain. Nah begitu Pak Ari. Nah, jangan ada lagi aksesoris tengkorak monyet yang dipasang di pakaian suku Dayak Ngaju Utdanum, seperti perisai, kemudian dipasang di lawung, kemudian dipasang di di penyang mandau. Nah itu sangat jelek sekali. Saya menentang untuk hal itu. Saya tidak ingin seperti itu, karena kita orang suku Dayak Utdanum Ngaju, khususnya untuk binatang monyet ini, kita tidak punya filosofi yang harus kita taruh di situ, yang harus kita buat di situ. Karena monyet ini kan semacam binatang yang dijadikan bahan ejekan. Nah, bayangkan kalau masih ada seperti itu di pakaian-pakaian adat budaya suku Dayak Ngaju Utdanum, itu akan membuat malu saja. Karena monyet ini ada salah satu sikap dan perbuatan dia yang jelek. Misalnya ada orang tua yang marah sama anaknya, bahasa kami Dayak Ngaju seperti ini, elak lahi kelate, elak kau berkelahi sesama pahari, nah remo ketun kelahi ke jamak semakin lo bakei. Nah seperti itu. Artinya di sini jangan berkelahi seperti itu. Kita sesama saudara, kita sesama saudara pahari, jangan bertengkar berkelahi seperti monyet. Nah itu arti dari kalimat saya tadi yang menggunakan bahasa suku Dayak Ngaju. Nah bayangkan seperti itu, disamakan, dibandingkan, dipersamakan ya, dianalogikan seperti monyet, kelakuan seperti itu. Jadi jangan kita menggunakan aksesoris seperti itu untuk
memperlihatkan kegagahan, ketangguhan. Nggak ada kegagahan, ketangguhan di kepala monyet itu, nggak ada. Kita memperlihatkan kearifan lokal kita, justru kita memperlihatkan kewibawaan, kemartabatan di situ, di dalam seni budaya berbusana berpakaian, baik lawung, baik pakaian, perisai, baik baju sangkarut, baik ewah dan segala macam, ataupun juga di mandau. Jangan kita taruh kepala monyet, tengkorak monyet di situ, karena tidak ada faedahnya. Kalau memang kita hidup di dalam zaman pengayauan dulu, itu adalah leluhur kita patut hormat kepada mereka. Dan bukan berarti sejarah pengayauan itu untuk kita bergagah-gagah, untuk kita bersombong-sombong, untuk kita meninggikan diri. Apa untungnya sih meninggikan diri itu? Nggak ada untungnya. Justru kita semakin kita rendah hati, yang kuasa akan meninggikan kita. Nah seperti itu. Lebih baik kita sesama manusia, jangan kita seperti kita saja yang paling hebat, seperti kita yang paling gagah. Kita di Nusantara ini berbagai macam seni suku budaya, dari berbagai suku. Kita patut menghargai dan menghormati sesama kita. Sesama juga suku-suku lain, bagaimana mereka menghormati dan menghargai suku Dayak. Suku Dayak juga demikian, menghargai dan menghormati suku-suku lain. Jadi mari kita menjaga kedamaian, menjaga stabilitas kita, kestabilan kita dalam hidup berbudaya, dalam hidup bermasyarakat. Nah seperti itu. Dan pesan saya juga untuk kita orang-orang Dayak, mari kita menjaga hutan, menjaga tempat hewan-hewan langka bersemayam, karena mereka juga makhluk hidup, sama seperti kita juga makhluk hidup. Namun hanya yang membedakan kita manusia dan mereka binatang dan hewan. Bukan berarti tidak kita menjaga dan melindungi mereka juga. Nah oleh sebab itu, mari pemerintah juga ikut turut campur, ambil bagian di dalam menjaga kelestarian hutan, supaya hewan-hewan yang ada di hutan itu tetap terjaga. Burung enggang ini sudah hampir punah karena adanya perburuan orang-orang yang menjual paruhnya, dijual ke luar negeri. Nah, mohon sekali kita orang-orang Dayak jangan terprovokasi. Masih ada usaha kita yang lain, masih ada pekerjaan yang masih bisa kita kerjakan dengan tidak menjual paruh-paruh burung enggang. Kita bunuh burungnya lalu kita jual paruh enggangnya dengan nilai sekian. Akhirnya kestabilan ekosistem hutan itu sangat rusak. Nah jadi kita juga kita sebagai manusia, khususnya orang suku Dayak, kita masih bisa membuat paruh enggang itu dari kayu. Kita buat, kita ukir. Kan orang Dayak banyak yang bisa ngukir. Nah mari kita ukir, kita buat. Nah kita perjualbelikan seperti itu untuk perlengkapan lawung. Jangan kita ambil yang asli. Nah kita ambil saja rupanya mirip seperti itu untuk lambang, perlambang saja. Lain kalau dulu masih banyak hutan kita lebat. Nah, mungkin ada yang mati jatuh. Nah, ambil paruhnya, kubur badannya. Ambil paruhnya buat kita dijadikan untuk lawung. Nah berbeda dengan zaman ini, kita harus giat dalam menjaga kestabilan ekosistem hutan alam kita, suku Dayak Ngaju, Danum, dan khususnya juga bagi kita semua di tanah Borneo ini. Untuk saudara-saudara saya di tempat lain, suku Dayak yang lain, tabe untuk pahari semua. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang lain yang ada di seluruh Nusantara, baik suku apapun itu, bahkan yang ada di luar negeri, tabe dari saya suku Dayak Ngaju Danum. Nah, jadi kita mari menjaga kearifan lokal kita, melestarikan kebudayaan kita terus menerus agar budaya itu hidup. Nah begitu. Jadi pesan saya, kita khusus Danum Ngaju, jangan lagi pasang aksesoris hewan seperti kepala tengkorak monyet. Itu tidak ada faedah dan tidak ada filosofi di situ. Mohon maaf apabila perkataan kalimat ini menyinggung. Namun ini tetap akan saya katakan dan memberitahu supaya kita semakin paham, semakin mengerti, semakin memahami sisi daripada kehidupan budaya dalam segi berbusana. Terima kasih Pak Hari. Saya rasa video kita cukup sampai di sini. Tabe.